kekerasan seksual, maraknya kasus kekerasan seksual, dugaan pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, diketahui Permendikbud Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akhir kata, saya meminta agar kita semua bergerak serentak, menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual. Mari bersama kita wujudkan kampus merdeka yang benar-benar merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Pendidikan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama. Karena itu, pesantren dikenal sebagai tempat untuk memperdalam ilmu agama sekaligus membangun karakter yang baik. Namun, beberapa tahun terakhir, masyarakat dikejutkan oleh kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di pesantren. Salah satu kasus yang cukup dikenal adalah kasus pelecehan di sebuah pesantren yang berada di Bandung. Pelecehan ini dilakukan oleh oknum pengajar terhadap para santri. Kasus tersebut tentu menimbulkan rasa prihatin dan kekecewaan di tengah masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan Islam, tindakan pelecehan jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam sendiri, seorang pendidik seharusnya menjadi contoh yang baik atau teladan bagi para peserta didiknya, baik dalam ilmu maupun dalam akhlak. Islam juga mengajarkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi sesama manusia dari tindakan zalim. Oleh karena itu, tindakan pelecehan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, apalagi dilakukan di lingkungan pendidikan. Menurut kami, kasus seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak cukup hanya fokus pada ilmu, tetapi juga harus benar-benar menanamkan akhlak dan rasa tanggung jawab. Kasus pelecehan juga memberikan dampak besar terhadap korban, seperti rasa takut, rasa trauma, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan pendidikan. Dalam pendidikan Islam, melindungi korban dan menegakkan keadilan merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, kasus seperti ini tidak boleh ditutupi demi menjaga nama baik lembaga. Justru jika memperbaiki sistemnya, maka kepercayaan masyarakat kembali tumbuh. Menurut kami, lembaga pendidikan harus memiliki pengawasan yang lebih dekat dan menyediakan tempat pengaduan yang aman bagi para santri. Baik, dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pendidikan Islam seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan juga penuh nilai kemanusiaan. Pesantren dan lembaga pendidikan Islam tetap memiliki peran penting dalam membangun generasi bangsa, tetapi semua pihak kasus harus ikut menjaga agar lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan dan pelecehan. Karena pada dasarnya tujuan pendidikan dalam Islam bukan hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk akhlak yang baik dan juga menjaga martabat manusia. Semoga kasus seperti ini tidak terulang kembali dan dunia pendidik bisa menjadi tempat yang benar-benar membawa kebaikan bagi semua. 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidupnya. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, ataupun objek kekerasan. Namun, perempuan adalah subjek yang pantas untuk dihargai, layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi. Perempuan juga perlu merasa aman keluar rumah, terlepas dari apapun yang digunakan atau diperbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah. Tidak melapor juga bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak untuk didengar
dan dilindungi, bukan dihakimi. Bersama, kita bisa saling mendukung dan melindungi tanpa menghakimi satu sama lain. You are not alone.